warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayat. Baiklah, yang saya hormati Kepala Wilayah Tangsel beserta asisten manajer, yang mudah-mudahan kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan. Dan yang saya hormati pula guru kita Bapak Al-Ustadz Rangga Ibnu Zain yang telah menyampaikan materinya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan wabil khusus buat adik-adik semua pejuang perguruan tinggi yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan yang saya hormati pula Bapak yang ganteng nih, membawa acara, Pak Reda, yang mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan yang saya cintai pula para pejuang perguruan tinggi, wabil khusus siswa-siswi Nurul Fikri se-Tangerang Selatan, umumnya se-Indonesia yang mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam menjawab soal-soal UTBK nanti. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang memuaskan sehingga bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Baiklah adik-adikku yang berbahagia, sedikit nasihat aja ya sebelum kita berdoa bersama. Situasi dan kondisi saat ini yang kita rasakan sangatlah berbeda. Apalagi hati dan perasaan yang ada pada adik-adik semua yang sebentar lagi akan menghadapi sebuah ujian yang begitu luar biasa. Mungkin sekarang lagi merasakan dakdikdukder ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman tetap harus meyakinkan bahwasanya amal kebaikan itu tetap harus kita hadirkan. Karena sungguh tidak ada lagi cara yang terbaik, tidak ada lagi aktivitas yang terbaik yang harus kita hadirkan dalam kondisi sulit, terkecuali kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita, sebesar apapun ujian dan cobaan yang akan menerpa kehidupan kita, kalau Allah sudah ada di dalam hati kita, maka sesuatu itu akan menjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun,
yakin jadi. Maka oleh karena itu adik-adikku yang berbahagia, yang harus kita rubah adalah mindset pikiran kita. Yang menjadikan masalah itu berat bukan karena masalahnya. Yang menjadikan ujian itu berat, sulit, bukan karena ujiannya. Tetapi yang menjadikan masalah itu berat, ujian itu semakin sulit, adalah cara kita menghadapinya tanpa melibatkan Allah di dalam. Maka oleh karena itu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sombong dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan pernah merasa gagah akan kehebatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, ataupun yang lainnya. Tetapi yang harus kita ingat dan kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita berikhtiar, la haula wala quwata illa billah. Ingat, manusia itu nggak punya daya dan upaya. Manusia itu nggak punya kekuatan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada kuasa Allah, kepada skenario dan takdir yang akan Allah tetapkan. Artinya, kalau kita lihat diri kita itu sebagai manusia yang merupakan bagian daripada makhluk Allah, yang artinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakinkan diri kita ini adalah makhluk, maka otomatis kita akan meyakinkan akan adanya sang Khalik, sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat pertama sampai ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha raja di atas segala raja. Allah yang maha menentukan di atas segala ketentuan. Allah yang maha kuasa di atas segala yang berkuasa. Sehingga Allah sendiri yang mengungkapkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa di atas segala yang berkuasa. Sehingga dengan sifat qadirnya Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menghidupkan kita dan Allah pula yang telah mematikan kita. Allah yang telah mengijadkan kita dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi. Dan Allah pula yang telah mengidamkan kita dari sesuatu yang sudah ada menjadi tidak ada. Kita lihat secara redaksi ayat. Allah punya sifat qadir. Dengan sifat qadir inilah Allah menentukan hidup mati kita. Artinya tercipta dengan pasangan. Ada hidup, ada mati. Ada senang, ada kecewa. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Semua itu adalah ketentuan dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berhasil atau tidak, itu semua pun atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang harus kita yakini. Wabil khusus buat adik-adikku yang sedang berjuang, ingat, hasil itu hanya milik Allah. Allah hanya memberikan kesempatan buat kita untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa. Adapun hasil dari ikhtiar yang sudah kita usahakan, itu semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adanya keberhasilan, Allah yang menentukan. Adanya kegagalan, itu pun Allah yang menentukan. Tapi ingat, di antara ketetapan dan ciptaan ini, hidup mati, berhasil, tidak berhasil, sukses ataupun tidak sukses, pintar ataupun bodoh, itu menjadi ketetapan untuk kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah mengatakan liyabluwakum.
Itu semua adalah ujian. Itu semua adalah cobaan. Hidup ujian, mati pun ujian. Berhasil lulus PTN, ingat ujian. Gagal, sama ujian. Bahagia, ujian. Kecewa, ujian. Liam keluakum, semuanya ujian. Orang jadi kaya, ujian. Orang jadi miskin, ujian. Liam keluakum, semuanya itu adalah ujian dan cobaan. Orang lulus masuk PTN, negeri, UI, bahagia, senang. Ujian. Gak lulus pun ujian. Makanya jangan pernah sombong. Ketika berhasil, ketika bahagia, ternyata itu adalah jalan ujian kita. Contoh kecil analoginya. Orang hidup bisa kaya, dilahirkan dari orang kaya. Bahagia nggak? Bahagia. Tapi belum tentu orang yang lahir dari perut orang yang kaya itu bisa kaya. Lahir dari orang kaya itu belum tentu bisa jadi orang kaya. Kenapa? Karena udah ujian. Mampu nggak dia memperbaiki hidupnya untuk bisa seperti halnya orang tuanya? Sama halnya, andai kata nih adik-adik semuanya lulus di UI ini. UI-nya hebat. Favorit, terkenal di Indonesia. Tapi belum tentu Anda lulus di UI. Karena memang jalannya pasti ada ujian, ada cobaan. Belum tentu kita mampu menghadapi pelajaran yang begitu luar biasa di sana. Ketika misalnya semester 1 masih kuat, semester kedua masih kuat, semester 3 nggak kuat, keluar aja. Artinya, orang yang gagal pun nggak masuk PTN, itu pun ujian. Mana yang terbaik? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang terbaik itu adalah orang yang tetap berbuat kebaikan atas apa yang telah Allah tentukan. Ketika dia berhasil, dia tetap tidak sombong, tetap berbuat baik, akhlaknya dijaga, aktivitas belajarnya pun tetap ditingkatkan. Nah, ayyukum ahsanu amala. Begitu pula kalau misalnya kita gagal, tapi kita tetap menjaga amal kebaikan kita di hadapan Allah. Tetap kita ikhlas ridho. Karena memang kita yakin ini adalah ketetapan Allah. Maka Allah akan memberikan dan mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita. Dan itu pasti terjadi. Makanya dari berbagai macam skenario yang telah Allah tetapkan buat kita. Ketika kita hidup, itu ujian, mati ujian, bahagia ujian, kecewa ujian, berhasil ujian, gagal pun ujian, maka yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tetap menjaga amal kebaikannya untuk terus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa mengikuti aturan Allah kemudian tetap beramal soleh, maka otomatis dia akan ikhlas menerima akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik itu bukan terbaik di mata manusia, tetapi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin kita sukses karena Allah, maka Allah yang akan menyukseskan kita. Jangan pernah yakin loh dek, kita akan sukses sama kampus kita. Kampus gak bisa nyuksesin kita. Yang nyuksesin kita, yang nyiptain kampus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kalian yakinkan. Tetap jaga kualitas belajar kita, tetap kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ikhtiar yang paling terakhir. Di saat kita sudah berusaha dengan semaksimal dohir kita belajar, maka terakhir kita harus tetap tawakal, pasrah sumerah, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita agar kita tetap menjaga keimanan kita dengan menerima semua ketetapan yang telah Allah tentukan nanti. Adapun hasil atau tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepatah yang mengatakan hidup itu mudah. Yang sulit itu adalah mindset pikiran kita. Benar ya? Hidup itu lapang. Yang sempit itu adalah hati kita. Hidup itu mudah. Yang mahal itu adalah gengsi kita. Itu yang harus kita jaga.
dan tetap kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama sempatkan waktu kita 15 atau 10 menit ke depan atau 5 menit ke depan, kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seksama kita munajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dari sekian banyak ikhtiar yang sudah kita usahakan itu bisa berhasil dengan untayan doa yang kita untaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, adik-adikku, kita fokus sejenak. Pikirkan Allah yang maha menentukan apa yang kita inginkan. Jauh dari pikiran dunia, jauh dari pikiran apa yang harus kita pikirkan, tetapi yang harus kita pikirkan tetap Allah yang maha kuasa atas apa yang telah kita inginkan dan kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua berhasil untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca tasbih, tahlil dan tahlil sebelum kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta. Anta Rabbuna. Anta waliyuna. Anta maulana. Ya Allah, ya Rabb. Pada sore hari ini kami sama-sama munajat memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu Engkau maha mengetahui. Tapi kadang kami tidak pernah merasa diketahui oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu Engkau maha mendengar. Tapi kadang kami tidak pernah merasa didengar oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu Engkau maha melihat. Tapi kadang kami tidak pernah merasa dilihat oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Mungkin karena dosa kami yang begitu banyak, sehingga kami tidak mampu untuk menghadirkan Engkau di dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Padahal Engkau yang telah memberikan ketetapan dan kebahagiaan untuk kami. Hidup ini Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dengan begitu luar biasa Engkau memberikan nikmat-Nya kepada kami, ya Allah. Ketika Engkau berikan mata, tidak hanya sekedar matanya, ya Allah. Ketika Engkau berikan mulut, tidak hanya sekedar mulutnya, ya Allah.
Ketika Engkau berikan telinga, tidak hanya sekedar telinganya ya Allah. Ketika Engkau berikan tangan, tidak hanya sekedar tangannya ya Allah. Ketika Engkau berikan kaki, tidak hanya sekedar kakinya ya Allah. Semuanya Engkau berikan sesuai dengan fungsinya ya Allah. Mata ini mampu melihat, mulut ini mampu mengecap, tangan ini mampu mengumpat, kaki ini mampu melangkahkan kaki. Tapi kadang kami lupa akan kenikmatan ini ya Allah. Ketika Engkau memanggil kami dengan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang telinga ini tuli, seolah-olah kami tidak mau berangkat untuk melaksanakan sholat ya Allah. Ya Allah, kenikmatan yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri kami. Atas panca indera dan fungsinya, Kau berikan kepada kami dengan secara gratis. Tapi kadang kami malah melupakan Engkau, ya Allah. Kadang mata ini kami gunakan untuk melihat yang tidak pantas, ya Allah. Kadang mulut ini kami gunakan untuk membicarakan keaiban orang lain, ya Allah. Kadang kami gunakan tangan ini untuk zalim kepada orang lain, ya Allah. Kadang kami langkahkan kaki ini untuk tempat maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pada sore ini hari kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa mata ini, ya Allah. Ampunilah dosa mulut ini, ya Allah. Ampunilah dosa tangan ini, ya Allah. Ampunilah dosa kaki ini, ya Allah. Kami mohon kepadamu. Berikanlah maghfirah dan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami yang hadir di sini, para pejuang PTN, para siswa-siswi Nurul Fikri, memohon dan kepadamu, ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kelancaran atas ujian UTBK nanti, ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kelancaran di dalam menjawab soal UTBK nanti, ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kelancaran dan hasil yang memuaskan, yakni lulus di seluruh PTN yang ada di Indonesia ini, ya Allah. Yang mudah-mudahan dengan hasil ini kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allahumma sahil maqasidana, ya Allahumma sahil maqasidana, ya Allah, ya Rabb. Semua ini bisa kami raih dan bisa kami capai. Tidak ada lagi doa yang bisa kami untaikan, terkecuali kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, ya Allah, yang telah mendidik dan mengarahkan kami, yang telah mengurus kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kalau memang kedua orang tua kami masih ada, sehatkanlah lahir batinnya, ya Allah. Sehatkanlah lahir batin kedua orang tua kami. Mudahkan dan lancarkanlah untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah istiqomahan untuk kedua orang tua kami untuk ibadah kepada Engkau itu, ya Allah, ya Allah. Kalau memang kedua orang tua kami sudah tiada, kami mohon kepadamu, ya Allah. Ampunilah segala dosanya, ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadahnya, ya Allah. Dan tempatkanlah kedua orang tua kami ke tempat yang penuh dengan keriduan-Mu, yakni di Jannatin Na'im, ya Allah. Tempatkanlah kedua orang tua kami di tempat yang penuh dengan keriduan-Mu, ya Jannatin Na'im, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ketika kami berusaha untuk meraih ridho orang tua, maka Engkau, ya Allah, akan meridhoinya. Tapi sebaliknya, di saat kami mendapatkan kemurkaan daripada orang tua kami, maka senantiasa Engkau pun akan murka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini, para siswa-siswi pejuang PTN,
Jadikanlah anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua, anak-anak yang selalu menjaga hati orang tua, anak-anak yang selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Yang mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, dengan usaha ini, kami bisa lulus di perguruan tinggi nanti. Itu bisa membahagiakan kedua orang tua kami dengan tetap menjaga amal kebaikan kami kepadamu ya Allah, menjaga akhlak kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesehatan untuk kami, guru-guru kami, para staf, semuanya yang telah berjuang membantu dalam ikhtiar ini ya Allah. Sehatkanlah mereka, berikanlah kemudahan dan kelancaran atas rezekinya, terutama untuk lembaga Nurul Fikri ini yang telah menghantarkan kami para siswa-siswi. Mudah-mudahan lembaga Nurul Fikri ini tetap terus maju, menjadi cemerlang sesuai dengan motto yang kita jelas. Mudah-mudahan kita semua juga Allah. Rabbana inna tawassalna ilaika bil tilawati kalamikal karim wa bi dzikri asma'ikal azim litu'izza dinal islami wal muslimin wa tudillal kafirina wal musyrikin. Rabbana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidzikri asma'ikal azim lituqarribana ilaika zulfa wamtah lana futuhal arifin wamtah lana futuhal arifin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidzikri asma'ikal azim litaj'alana auladana wa dzurriyyatana wa talamidana minan najihin ya Allah, wa talamidana minan najihin ya Allah, wa talamidana minan najihin. Allahumma rfa' darajatana wa tawwil a'marana fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa wassi arzaqana wa habib lana an-nasa ajma'in wa taba'adal adawata min bani adam. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana. Rabbana innaka ta'lamu ma fi anfusina. Rabbana innaka ta'lamu ma fi anfusina. Rabbana innaka ta'lamu ma fi anfusina wa ta'lamu hawaijana fatina su'alana. Silakan adik-adik semua yang punya hajat, keinginan, munajatkan dan ucapkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatina su'alana. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahan. Mudahkanlah mereka untuk menjawab soalnya. Berikanlah kemudahan dan kelancaran dan berhasilkanlah mereka semua untuk SPTN dan sesuai dengan harapan dan cita-cita.
wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ya adik-adikku. Pesan Kak Rahmat satu ya. Tidak ada lagi ikhtiar batin yang harus tetap kita jaga adalah ibadah kita ya. Selain kita berikhtiar zahir belajar, maka ikhtiar batin pun harus tetap kita jaga. Berusaha untuk dekat sama orang tua, minta ridho orang tua, jaga hatinya jangan sampai sakiti. Begitu pula sama guru-guru, kakak-kakak staf ataupun yang lainnya. Sebelum kalian tes, minta doa mereka, mudah-mudahan dari sekian doa-doa yang terucap, mudah-mudahan ada doa yang bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lulus masuk perguruan tinggi yang kalian harapkan. Tapi ingat, lulusnya kalian itu pun ujian. Gagalnya kalian itu pun ujian. Tapi yang terbaik adalah kita menjaga diri kita untuk lebih baik di hadapan Allah sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doanya Kak Rahmat ya. Mudah-mudahan bisa menenangkan hati kalian, kemudian bisa memantapkan hati kalian juga dan membuat kalian lebih yakin nanti menghadapi ujian tulis ya, ujian tulis berbasis komputer TBK PTN ya. Oke, teman-teman sekalian, kita cukupkan kegiatan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kak Rangga, kemudian ditambahkan doa dengan Kak Rahmat, bisa membuat kalian lebih yakin lagi, lebih tenang menghadapi ujian UTBK ya. Dan apa yang kalian cita-citakan mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dulu. Baik. Saya akhiri ya, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekhilafan, kesalahan. Dan doa saya secara pribadi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita teman-teman semuanya ya. Yang bercita-cita diterima di pilihan pertama mudah-mudahan tercapai, amin. Pilihan kedua juga amin, pilihan ketiga amin jika ada ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua, jangan bertindak yang aneh-aneh menjelang ujian ya. Jaga kesehatan, jaga makan, jaga pergaulannya, main-mainnya juga dijaga. Tidur jangan terlalu malam, jangan terlalu sering mabar juga ya buat yang cowok. Dan akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama selamat. Bismillah ya. Nadia sama-sama amin. Kita semua lolos tahun ini ya guys, amin. Ya, saling mendoakan ya satu sama lain.
Karena kita tidak pernah tahu doanya siapa yang diijabah.